Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait laporan keuangan pada perusahaan Kereta Api Indonesia dan Yayasan Gembira Indonesia. Di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Nabila dengan NIM akhir 373. Lalu yang kedua ada Kanesa Kaila dengan NIM akhir 376. Lalu ada Fuji Fitriani dengan NIM akhir 378. Lalu ada Mia Aulia dengan NIM akhir 379. Lalu ada Putri Nabila dengan NIM akhir 380. Dan terakhir ada Syaila Zuhroniatul dengan NIM akhir 381. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu analisis laporan keuangan adalah proses menilai kondisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan memeriksa dan membandingkan data dari laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu organisasi. Dalam hal ini, data keuangan dari tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengukur kemajuan atau kemunduran. Tujuannya analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022 dan Yayasan Hati Gembira Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Berikut adalah laporan keuangan PT KAI, di mana jumlah aset lancar pada 2022 senilai 15.337.947.951 rupiah. Lalu 2021 senilai 9.776.681.516 rupiah. Lalu jumlah aset tidak lancar 2022 senilai 56.281.772 rupiah. Lalu 2021 senilai 53.908.405 rupiah. Jadi jumlah asetnya pada 2022 senilai 71.581.229.723 rupiah. Pada 2021 senilai 62.789.921 rupiah. Selanjutnya jumlah liabilitas jangka pendek pada 2022 senilai 9.958.123.860 rupiah. Pada 2021 senilai 9.254.299.758 rupiah. Sedangkan jumlah liabilitas jangka panjang 2022 senilai 32.542.921.558 rupiah. 2021 senilai 29.544.437.371 rupiah. Jadi jumlah liabilitas pada 2022 senilai 42.501.045.418 rupiah. 2021 senilai 39.189.737.129 rupiah. Selanjutnya jumlah ekuitas 2022 senilai 29.180.305 rupiah. Pada 2021 senilai 23.597.652.792 rupiah. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas 2021 adalah
Rp71.581.229.723 dan 2021 senilai Rp62.316.921. Berikut adalah laporan keuangan PT KAI laba rugi. Jumlah pendapatan 2022 senilai Rp25.677.639.010. 2021 senilai Rp17.916.775.924. Laporan keuangan PT KAI laba rugi ini pendapatan dikurangi laba bruto, laba usaha, laba rugi sebelum pajak, laba rugi tahun berjalan. Sehingga laba rugi per saham dasarnya pada 2022 yaitu 93 dan 2021 min 29. Nah, selanjutnya saya akan membacakan rasio dari PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas pertama ada current ratio di tahun 2022 itu sebesar 154% dan di tahun 2021 itu sebesar 0,01540. Kemudian ada quick ratio di tahun 2022 itu sebesar 143%, kemudian di tahun 2021 itu 0,01425. Selanjutnya ada di cash ratio di tahun 2022 itu sebesar 57% dan di tahun 2021 itu 0,00572. Selanjutnya ada rasio leverage. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Itu di tahun 2022 ada 59%, kemudian di tahun 2021 itu 0,00594. Kemudian ada total debt to equity ratio. Di tahun 2022 itu 146% dan di tahun 2021 itu 0,01462. Selanjutnya ada di time interest earned ratio. Di tahun 2022 itu sebesar 3,44 kali. Selanjutnya ada di long term debt to equity ratio. Di tahun 2022 itu 34% dan di tahun 2021 itu 0,00342. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover. Di tahun 2022 itu ada 51,28 kali. Kemudian di average collection period di tahun 2022 juga sebesar 7,02 hari. Selanjutnya ada inventory turnover. Di tahun 2022 itu ada 16,19 kali. Selanjutnya ada average days inventory, yaitu sebesar 22,24 hari. Selanjutnya ada working capital turnover. Di tahun 2022 itu 4,75 kali. Kemudian ada total asset turnover itu 0,36 kali. Selanjutnya ada fixed asset turnover yaitu 1,07 kali. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin. Di tahun 2022 itu 27,51%. Selanjutnya di tahun 2021 itu ada 0,00275. Selanjutnya ada operation profit margin. Di tahun 2022 itu 13,18%. Kemudian di tahun 2021 itu 0,00132. Selanjutnya ada net profit margin. Di tahun 2022 itu sebesar 6,59%. Dan di tahun 2021 itu 0,0066. Kemudian ada ROA atau return on asset. Di tahun 2022 itu sebesar 3,09%.
Kemudian selanjutnya di tahun 2021 itu 0,00031. Selanjutnya ada return on investment atau ROI di tahun 2022 itu 2,36%. Kemudian di tahun 2021 itu 0,00024. Kemudian ada return on equity atau ROE di tahun 2022 itu 5,80%. Kemudian di tahun 2021 itu 0,00058. Nah, interpretasi dari rasio PT KAI yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu current ratio. Jadi setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp0,01540 aktiva lancar. Kemudian ada quick ratio, jadi setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp0,01425 aktiva yang benar-benar lancar. Selanjutnya ada cash ratio, setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp0,00572 kas dan efek. Selanjutnya ada rasio leverage. Jadi di rasio leverage yang pertama ada total debt to total asset ratio. Jadi setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,00594. Kemudian ada total debt to equity ratio, jadi setiap Rp1 dari modal yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,01462 rupiah. Kemudian ada time interest earned ratio atau earning before interest and tax atau interest charge, itu 3,44 kali EBIT menutupi beban bunga sebesar 3,44 kali. Kemudian ada long term debt to equity ratio, jadi setiap Rp1 dari ekuitas yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 0,00342. Selanjutnya ada rasio dari aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover, jadi piutang secara rata-rata berputar 51,28 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada average collection period, jadi setiap 7 hari piutang rata-rata itu tertagih. Terus kemudian ada inventory turnover, jadi persediaan secara rata-rata berputar 16,19 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada average day inventory, jadi setiap 22 hari sekali persediaan rata-rata keluar. Kemudian ada working capital turnover, di mana modal kerja secara rata-rata berputar 4,75 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada total asset turnover, di mana total aset secara rata-rata berputar 0,36 kali dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya saya akan membacakan common size dari PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada aset lancar, itu yang pertama ada kas dan setara kas. Di tahun 2022 itu 7,96%, dan di tahun 2021 itu sebesar 6,07%. Kemudian hasil perhitungannya itu 3.808.203.932 rupiah. Selanjutnya ada dana dibatasi penggunaannya piutang usaha. Di tahun 2022 itu sebesar 7,84%, dan di tahun 2021 itu sebesar 4,38%. Kemudian hasil akhirnya itu 2.748.463.918 rupiah. Selanjutnya ada pihak berelasi. Di tahun 2022 itu sebesar 1,31%, dan di tahun 2021 itu sebesar 1,08%. Kemudian hasilnya itu 678.084.685 rupiah. Selanjutnya ada pihak ketiga di tahun 2022 yaitu 0,66%, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,63%, dengan hasil akhir 397.3.778 rupiah. Selanjutnya ada piutang lain-lain. Di tahun 2022 itu 0,13%, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,12%, dengan hasil akhir 74.760.546 rupiah.
Selanjutnya ada persediaan di tahun 2022 itu adalah 1,60%, dan di tahun 2021 itu sebesar 1,43%. Kemudian hasil akhirnya itu 833.765.139 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan masih akan diterima di tahun 2022 itu sebesar 1,31%, dan di tahun 2021 yaitu 0,48%. Kemudian hasil perhitungannya yaitu 828.956.141 rupiah. Selanjutnya ada uang muka dibayar di muka di tahun 2022 yaitu 0,17%, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,39%. Dengan hasil akhir 572.751.539 rupiah. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka di tahun 2021 yaitu sebesar 0,40%, dan di tahun 2021 yaitu 0,09%. Kemudian hasil akhirnya itu 155.750.218 rupiah. Selanjutnya ada aset lancar lainnya di tahun 2022 yaitu 0,04%, dan di tahun 2021 yaitu 0,03%. Selanjutnya ada aset tidak lancar, yaitu ada piutang lain-lain, itu tidak ada perhitungannya. Kemudian ada uang muka jangka panjang sebesar 0,03%, dan di tahun 2021 itu sebesar 10,80%. Dengan hasil akhir 6.772.694.868.000 rupiah. Kemudian ada uang muka jangka panjang, itu tidak ada perhitungannya. Dan kemudian ada investasi entitas asosiasi dan ventura bersama di tahun tidak ada perhitungannya juga. Kemudian ada investasi jangka panjang tahun 2022 ada 0,03%, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,09%. Kemudian hasil perhitungannya itu 54.853.000 rupiah. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan di tahun 2022 itu sebesar 2,00%, dan di tahun 2021 itu sebesar 3,18%. Kemudian dengan hasil perhitungannya itu sebesar 1.933.302.912 rupiah. Kemudian ada aset tetap di tahun 2022 ada 33,42%, dan di tahun 2021 itu sebesar 36,45%. Kemudian hasil perhitungannya itu sebesar 22.860.962.068 rupiah. Kemudian selanjutnya ada properti investasi, itu sebesar di tahun 2022 itu 0,18%, dan di tahun 2021 itu 0,38%. Dan kemudian dengan hasil akhir 22.860.916 rupiah. Kemudian ada hak pengoperasian aset prasarana di tahun 2022 itu 33,16%, dan di tahun 2021 itu 38,518%. Dengan hasil akhir itu sebesar 20.153.150.427 rupiah. Selanjutnya ada aset tak berwujud di tahun 2022 itu 0,59%, dan di tahun 2021 ada 0,67%. Selanjutnya dengan hasil akhir 396.336.377 rupiah. Kemudian ada aset hak guna di tahun 2022 itu sebesar 0,07%, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,1% atau 0,11%. Dengan hasil akhirnya itu 67.419.354 rupiah. Selanjutnya ada jumlah aset tidak lancar, itu di tahun 2022 sebesar 78,57%, dan di tahun 2021 ada 84,52%. Hasil akhirnya yaitu 53.9.708.405 rupiah.
Selanjutnya di sini ada beban akrual, utang pajak, liabilitas sewa, pendapatan diterima di muka, kemudian liabilitas imbalan kerja, pinjaman bank jangka pendek, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, pinjaman jangka panjang, kemudian ada pinjaman program pen, utang obligasi, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Yang hasil total akhir tersebut yaitu sebesar 9.474.299.758 rupiah. Kemudian ada liabilitas jangka panjang, terdiri dari liabilitas sewa, pendapatan diterima di muka, liabilitas imbalan kerja, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun, pinjaman jangka panjang, pinjaman program pen, utang obligasi, sukuk, liabilitas jangka panjang lainnya. Dengan jumlah liabilitas di tahun 2022 itu 45,46% dan di tahun 2021 yaitu 47,11%. Dengan hasil akhir 39.119.737.192 rupiah. Dengan jumlah liabilitas tersebut di kedua tahunnya, yang pertama ada 59,37% dan tahun selanjutnya yaitu 62,37%. Kemudian ada ekuitas yang terdiri dari ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk, modal saham nilai nominal Rp 1.000 per saham, modal dasar sebesar 40 juta, saham modal ditempatkan di store penuh per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 19.168.743 serta per 1 Januari 2021 atau per 31 Desember 2022 sebesar 12.268.743 saham. Dengan tambahan pernyataan, kemudian ada modal negara sebesar total akhir Rp486.081, kemudian tambahan modal di store dengan jumlah akhir yaitu Rp5.897.045.817, kemudian ada saldo laba, kemudian ada komponen ekuitas lainnya, akumulasi rugi aktuaria atas imbalan kerja. Selanjutnya ada selisih likuiditas dengan hasil akhir Rp1.601.835.744.8 dan kemudian ada selisih likuiditas dengan sebesar Rp968.135. Kemudian ada selisih perubahan ekuitas entitas anak, kemudian ada ekuitas yang didistribusikan selanjutnya dengan hasil akhir Rp3.448.885.585 kemudian kepada pemilik entitas induk sebesar Rp140.877.207, kemudian kepentingan non pengendali itu sebesar Rp23.597.652.792, kemudian ada jumlah ekuitas dengan total akhir 40,63% dan 37,63% dengan hasil akhir Rp62.716.389 dengan jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2 tahun kedua-duanya itu 100%. Selanjutnya di sini ada investasi common size PT KAI. Yang pertama ada jumlah aset lancar. Nah, pada jumlah aset lancar ini terdapat kenaikan dari 15,48% menjadi 21,43%, di mana terdapat kenaikan pada tahun 2022 sebesar 5,95%. Yang kedua ada jumlah aset tidak lancar. Nah, pada aset tidak lancar ini terdapat penurunan dari 84,52% menjadi 78,57%, di mana terdapat penurunan dari pada tahun 2022 sebesar 5,95%. Yang ketiga ada jumlah liabilitas jangka pendek. Pada liabilitas jangka pendek ini terdapat penurunan dari 15,27% menjadi 13,91%. Terdapat penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,36%. Yang keempat ada jumlah liabilitas jangka panjang. Nah, pada
liabilitas jangka panjang ini terdapat juga penurunan dari 47,11% menjadi 45,46%, dan terdapat penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,65%. Yang kelima ada jumlah liabilitas. Nah, pada jumlah liabilitas ini terdapat penurunan dari 62,37% menjadi 59,37%, di mana terdapat penurunan pada tahun 2022 sebesar 3%. Dan yang terakhir ada jumlah ekuitas. Pada jumlah ekuitas ini terdapat kenaikan dari 37,63% menjadi 40,63%, di mana terdapat kenaikan pada tahun 2022 sebesar 3%. Di sini ada common size laba rugi PT KAI. Nah, untuk rumus common size laba rugi kan seluruh data pada laba rugi dibagi penjualan dikali 100. Akan tetapi karena kan kita menggunakan PT KAI yang dimana tidak menjual sebuah barang tetapi menjual jasa pada bidang transportasi, maka di sini kita penjualannya diganti menjadi pendapatan. Jadi rumus yang kita pakai adalah seluruh data pada laporan laba rugi dibagi pendapatan dikali 100. Nah, di sini untuk jumlah pendapatan pada tahun 2022 yaitu 25.557.639.000. Pada tahun 2021 yaitu 17.919.775.924. Nah, di sini saya akan menyebutkan salah satu hasil yang telah kita kerjakan, yaitu ada laba bruto pada tahun 2022 itu hasilnya 7.360.777 sekian, dibagi dengan pendapatannya yaitu 25.577.639, maka hasilnya yaitu 27,51%. Nah, untuk pada tahun 2021 hasilnya yaitu 2.767.469 sekian, dibagi dengan pendapatannya 17.916.775 sekian, maka hasilnya 15,45%. Dan untuk data selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari common size laba rugi PT KAI. Yang pertama adalah laba usaha. Nah, pada sisi laba usaha terdapat kenaikan dari 1,25% menjadi 13,18%, di mana terdapat kenaikan pada tahun 2022 sebesar 11,93%. Yang kedua ada pada sisi laba rugi komprehensif terdapat kenaikan dari min 2,37% menjadi 6,59%, yaitu terdapat kenaikan pada tahun 2022 sebesar 8,96%. Selanjutnya di sini ada indeks dari PT KAI. Untuk rumus indeks sendiri yaitu tahun berjalan dibagi tahun dasar dikali 100. Nah, untuk tahun berjalan pada indeks PT KAI ini yaitu pada tahun 2022, dan untuk tahun berjalan tahun dasar pada indeks PT KAI ini yaitu pada tahun 2021. Di sini ada kas dan setara kas. Nah, untuk tahun berjalannya itu ada sekitar 5.695.720 sekian, dibagi dengan tahun dasarnya yaitu 3.808.203 sekian, dikali dengan 100, hasilnya yaitu 149,56%. Dan untuk data lainnya menggunakan rumus yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi indeks dari PT KAI. Yang pertama ada jumlah aset lancar. Nah, pada tahun 2022 aset lancar ini mengalami kenaikan dari 100% menjadi 158,01%. Nah, untuk aset tidak lancar sama juga mengalami kenaikan pada tahun 2022 dari 100% menjadi 106,10%.
Yang untuk jumlah aset pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan dari 100% menjadi 114,13%. Untuk jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 terdapat kenaikan dari 100% menjadi 104,01%. Untuk jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 mengalami kenaikan juga dari 100% menjadi 110,15%. Untuk jumlah liabilitas pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 108,65%. Untuk ekuitas pada tahun 2022 ini mengalami juga kenaikan dari 100% menjadi 123,23%. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dari 100% menjadi 114,13%. Selanjutnya yaitu laporan keuangan Yayasan Hati Gembira Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Terdapat aset lancar, kas dan setara kas, piutang dan lain-lain, biaya dibayar di muka, uang muka, persediaan. Total aset lancar pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,3 miliar dibandingkan dengan 2020 sebesar 7,2 miliar. Aset tidak lancar, investasi, aset tetap, neto, total aset tidak lancar, total aset pada tahun 2021 sebesar 10 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 7,8 miliar. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, biaya masih harus dibayar, uang pajak, utang lain-lain. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 205 juta, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 80 juta. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Total liabilitas pada tahun 2021 sebesar 435 juta, dan pada tahun 2020 sebesar 80 juta. Total aset pada tahun 2021 sebesar 10 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 7 miliar. Total liabilitas dan aset neto pada tahun 2021 sebesar 10,451 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 7,848 miliar. Selanjutnya, laporan laba rugi Yayasan Hati Gembira Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Pendapatan terdapat hibah dan sumbangan, penghasilan bunga, laba pinjaman aset tetap, laba selisih kurs, neto, lain-lain. Total pendapatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 22 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 9 miliar. Beban program layanan umum dan administrasi, peninggalan dana dan penggalangan, biaya keuangan, rugi pinjaman aset tetap, administrasi, premium pada surat berharga. Total beban pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020. Pada 2021 meningkat sebesar 20 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 10 miliar. Kenaikan penurunan aset neto pada tahun 2021 sebesar 2 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1 miliar. Rasio Yayasan Hati Gembira Indonesia. Analisis rasio. Ratio likuiditas dengan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100% dengan hasil 3067,6%. Quick ratio aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100% dengan hasil 3067,6%. Cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100% dengan hasil 3025,4%. Selanjutnya, rasio leverage dengan rumus total debt to total asset ratio sama dengan
total debt dibagi total aset dikali 100% dengan hasil 4,2%. Total debt to equity ratio sama dengan total debt dibagi equity dikali 100% dengan hasil 4,3%. Time interest earned ratio sama dengan earning before interest and tax dibagi interest change. Long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi equity dikali 100% dengan hasil 2,1%. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas receivable turnover net credit on sales dibagi average receivable. Average collection period average receivable dikali 360 dibagi net credit on sales menghasilkan 0,55. Inventory turnover cost of goods sold dibagi average inventory. Average days inventory dikali 360 dibagi cost goods sold. Working capital turnover net sales dibagi current asset dikurang current liabilities menghasilkan 3,64. Total asset turnover net sales dibagi total asset menghasilkan 2,13. Fixed asset turnover net sales dibagi fixed aset menghasilkan 5,38. Rasio profitabilitas dengan rumus gross profit margin gross profit dibagi net sales dikali 100% dengan hasil 974,9%. Operating profit margin earning before interest and tax dibagi net sales dikali 100% dengan hasil 100%. Net profit margin earning after tax dibagi net sales dikali 100% dengan hasil 100%. Return on asset earning before interest and tax dibagi total aset dikali 100% dengan hasil 21,5%. Return on investment earning after tax dibagi total aset dikali 100% dengan hasil 21,5%. Return on equity earning after tax dibagi equity dikali 100% dengan hasil 22,4%. Baik, slide selanjutnya adalah ada hasil interprestasi rasio pada Yayasan Hati Gembira Indonesia. Bagian poin A, ada rasio likuiditas, di mana yang pertama ada current ratio, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp0,30676 aktiva lancar. Lalu yang kedua ada quick ratio, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp0,30676 aktiva yang benar-benar lancar. Lalu yang ketiga ada cash ratio, di mana setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 0,30254 cash dan Rp0,30254 kas dan efek. Lalu ada poin B, di mana di sini ada rasio leverage. Yang pertama ada total debt to total asset ratio, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang sebesar Rp0,00042. Lalu yang kedua, ada total debt to equity ratio, di mana setiap Rp1 dari modal yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang sebesar Rp0,00043. Lalu yang ketiga, ada time interest earned ratio, di mana setiap Rp1 dari ekuitas yang dioperasionalkan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar Rp0,00021. Baik, interpretasi selanjutnya, poin C ada rasio aktivitas. Yang pertama ada average collection period, di mana setiap 1 hari sekali piutang rata-rata tertagih. Lalu yang kedua ada working capital turnover, di mana modal kerja secara rata-rata berputar 3,64 kali dalam setahun. Lalu yang ketiga ada total asset turnover, di mana total aset secara rata-rata berputar sebanyak 2,13 kali dalam 1 tahun. Lalu yang keempat ada fixed asset turnover, di mana aset tetap secara rata-rata berputar sebanyak 3,8 kali dalam 1 tahun. Lalu ada poin D, rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,09749. Lalu yang kedua ada
operating profit margin, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan EBIT sebesar Rp0,01. Lalu yang ketiga ada net profit margin, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,01. Lalu yang keempat adalah return on asset, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba usaha EBIT sebesar Rp0,00215. Lalu yang kelima ada return on investment, di mana setiap Rp1 dari aset yang dioperasionalkan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,00215. Lalu yang keenam ada return on equity, di mana setiap Rp1 dari modal sendiri yang digunakan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,00224. Baik, selanjutnya di sini ada common size pada Yayasan Gembira Indonesia. Seperti yang diketahui, untuk menghitung common size ini kita harus punya common base-nya. Nah, common base-nya diambil dari total aktiva pada tahun ini. Nah, pada tahun yang kita ambil itu adalah tahun 2020 sebagai tahun dasar dan tahun 2021 sebagai yang ditanyakan. Nah, bisa dilihat dari hasil analisis common size ini, kita langsung aja. Yang pertama ada total aset lancar. Pada tahun 2020 itu nilainya 92,14%. Nah, tahun 2021 nilainya 60,41%, berarti terdapat penurunan. Lalu yang kedua, pada total aset tidak lancar, pada tahun 2020 nilainya 7,86%. Nah, tapi pada tahun 2021 nilainya 39,59%, berarti terdapat kenaikan. Nah, lalu selanjutnya pada liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas jangka pendek, nilainya pada tahun 2020 itu 1,02%. Lalu pada tahun 2021 nilainya menjadi 1,97%. Berarti terdapat kenaikan. Nah, pada liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka panjang nilainya tahun 2020 adalah 1,02%, lalu pada tahun 2021 adalah 4,17%, berarti terdapat kenaikan. Nah, lalu di sini selanjutnya ada hasil terprestasi dari common size tadi pada Yayasan Hati Gembira Indonesia. Yang pertama ada total aset lancar, di mana pada sisi aset lancar terdapat penurunan dari 92,14% menjadi 60,41%. Berarti pada tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 31,73%. Lalu yang kedua ada total aset tidak lancar. Nah, pada sisi total aset tidak lancar terdapat kenaikan dari 7,8% menjadi 9,59. Berarti pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 31,73%. Lalu yang ketiga, pada liabilitas jangka pendek, pada sisi liabilitas jangka pendek terdapat kenaikan dari 1,02% menjadi 1,97%, di mana berarti pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 0,95%. Lalu yang keempat ada total liabilitas. Nah, pada sisi liabilitas jangka panjang terdapat kenaikan dari 1,02% menjadi 4,17%, yaitu di mana pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 3,15%. Lalu yang terakhir ada aset neto. Pada aset neto ini terdapat penurunan dari 98,98% menjadi 95,83%. Berarti pada tahun 2021 terdapat penurunan sebesar 3,15%. Baik, selanjutnya di sini ada common size pada laporan laba rugi pada Yayasan Hati Gembira Indonesia pada tahun. Nah, kita menggunakan tahun dasarnya itu ada tahun 2020 dan tahun yang ditanyakan adalah tahun 2021. Bisa dilihat dari laporan ini, salah satunya adalah yang pertama ada hibah dan sumbangan, di mana pada tahun 2020 awalnya dari 97,18%, lalu pada tahun 2021 menjadi 98,45%. Yang kedua ada total beban. Di sini awal nilainya adalah 117,25%, dia menjadi 89,90%. Lalu yang ketiga ada aset neto, di mana awalnya adalah minus 17,25% menjadi 10,10%. Indeks Yayasan Hati Gembira Indonesia. Di indeks Yayasan Hati Gembira Indonesia di sini terdapat 3 jenis aset, yaitu ada aset
lancar, aset tidak lancar, serta ada aset neto. Pada aset lancar di indeks Yayasan Hati Gembira itu ada kas dan setara kas, piutang dan lain-lain, biaya dibayar di muka, uang muka, persediaan, serta total aset lancar. Lanjut, yang kedua ada aset tidak lancar. Di sini terdapat investasi, aset tetap neto, total aset tidak lancar, dan total aset. Lanjut ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendeknya yaitu ada biaya masih harus dibayar, utang pajak, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, lalu ada total liabilitas jangka pendek. Yang kedua yaitu ada liabilitas jangka panjang. Itu ada liabilitas imbalan jangka panjang, lalu ada total liabilitas. Lanjut ada aset neto, total liabilitas dan aset neto. Pada indeks Yayasan Hati Gembira itu untuk total aset lancarnya pada tahun 2021 pada sisi aset lancar terdapat penurunan dari 100% menjadi 87,30%. Lalu di yang total aset tidak lancar pada tahun 2021 pada sisi aset tidak lancar terdapat kenaikan dari 100% menjadi 670,93%. Pada total aset pada tahun 2021 terdapat kenaikan dari 100 menjadi 133,16%. Lanjut, total liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2021 terdapat kenaikan dari 100% menjadi 257,03%. Lalu total liabilitas pada tahun 2021 liabilitas jangka panjangnya terdapat kenaikan dari 100 menjadi 543,64%. Lalu yang terakhir ada total liabilitas dan aset neto pada tahun 2021 terdapat kenaikan dari 100% menjadi 133,16%. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang utama terdiri dari 2 laporan neraca dan laporan laba rugi. Untuk keperluan evaluasi perlu dihubungkan elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan agar bisa diinterpretasikan lebih lanjut. Menghubungkan elemen-elemen tersebut disebut dengan analisis laporan keuangan. Pada perusahaan profit PT KAI, dari hasil analisis rasio tahun 2022, hampir semua sisi mengalami kenaikan, sedangkan pada perusahaan non-profit yaitu Yayasan Hati Gembira Indonesia pada tahun 2021 hampir semua sisi mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai hal positif mengenai kinerja keuangan kedua perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.